Surabaya. Betul. Dan kita semua sekarang berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sharing-sharing dari kakak alumni kita nih, Shelo. Wah, exciting banget ya Sisa. Dan kali ini kami akan memandu acara ini bersama saya Saga Pinanya dan saya Shelo Skalastika. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Fratran. Jangan lupa untuk mengepalkan tangan kanan kalian dan letakkan di dada kiri kalian. Yang saya hormati Ketua Panitia, Bapak Ibu Wali kelas 10 dan adik-adikku kelas 10 yang pernah tercintai. Selamat pagi semua. Ya, hari ini kita bersama berkumpul. Kita akan mendengarkan Pak Sandi. Dia akan memberikan informasi menyangkut tentang bagaimana berbisnis yang baik. Paling tidak dari awal kita sudah mengetahui proses, kita mengetahui bagaimana caranya, sehingga ke depannya kita ada ilmu, kita punya bahan untuk berbisnis secara tepat, baik ke depannya dan sukses, seperti Pak Sandi sendiri. Puji Tuhan bahwa pada hari ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan perlindungan dan berkat Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hari ini bersama di tempat ini. Dan pada kesempatan ini juga Frater mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sandi untuk hadir bersama kita di tempat ini, memberikan informasi penting menyangkut tentang bagaimana kita berbisnis secara tepat, baik, dan akhirnya nanti kita pun bisa menimba ilmunya dalam perkembangan kita ke depannya. Semoga hari ini pun membawa berkat untuk kita semua, dan kita pun memiliki hal-hal yang baik untuk kita sendiri dan juga untuk masa depan kita. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Iya, betul banget. Baik, selanjutnya kami mengundang untuk Bapak Markus Triwibowo dan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, Fratarian, sebentar lagi acara kita akan dimulai. Mari kita dengarkan dengan baik sharing-sharing dari alumni kita pada pagi hari ini dari Dr. Sandy Wahyudi, supaya bisa bermanfaat untuk masa depan kita nanti. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik. Pada kesempatan hari ini teman-teman, ini hari yang membahagiakan sekali ya, karena hari ini kita kehadiran ada alumni Fratran. Kalau bahasanya kalian bisa mengatakan ini kakak kalian, kakak ya. Tapi karena terpaut usia yang begitu jauh, tadi beliau Pak Sandi itu juga menyampaikan ke saya berbincang tadi, ini seusia anak-anak saya Pak Markus gitu ya. Kemudian di sana sudah tertera teman-teman. Teman-teman bisa buka HP-nya sebentar ya. Ya. Berkenan follow ya Pak, nambah follow.
Bisa dibuka teman-teman, silakan Dr. Sandi Wahyudi di akun Instagram ya teman-teman. Nah di Instagram dilihat apakah beliaunya ini yang ada di sini ya kan. Kemudian apakah betul beliaunya bergerak di bidang marketing, bisnis dan innovation consultant begitu ya. Sudah dicek semuanya teman-teman? Sudah ya, oke baik. Adapun acara pada kesempatan hari ini teman-teman semua ada 4, yaitu pengantar dari tadi Frater kepala sekolah, kemudian dari saya nanti ada pembacaan CV kurikulum vitae itu, kemudian presentasi dari Bapak Dr. Sandi Wahyudi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Nah ketika sesi tanya jawab ini teman-teman bisa melihat ada door prize di sana, kemudian ada door prize juga dari beliau gitu ya. Harapan kami apa yang kita peroleh di pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Nah, sebelumnya saya membacakan kurikulum vitae untuk Bapak Dr. Sandi Wahyudi, teman-teman. Beliau ini alumni SMAK Frateran. Jadi beliau masuk tahun 98, kemudian lulus tahun 2001. Kemudian menempuh pendidikan di Universitas Petra jurusan Civil Engineering itu. Kemudian tahun 2009 beliau memperoleh gelar untuk Master of Art in Missiology, teman-teman. Kemudian 2009 juga memperoleh gelar Master Degree in Marketing. Kemudian tahun 2013 beliau memperoleh gelar Doctoral Degree in Marketing. Berikan aplaus dan tepuk tangan. Pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang bisnis plan, teman-teman. Ya, teman-teman semua, jadi bisnis plan itu seperti apa? Ada bisnis, ada plan, ada sebuah perencanaan tentang bisnis. Ya, harapan saya sebagai moderator, teman-teman sudah berada di aula, ya. HP kalau tidak perlu diutak-utak ya, ditaruh saja supaya apa yang kita peroleh hari ini bisa lebih maksimal begitu. Nah, di tahun 2001 beliau itu lulus dari Frateran. Kemudian tadi sempat berbincang sebentar dengan saya. Ini pertama kali ternyata. Ya. Sampai nyasar Pak tadi Pak sih. Sampai nyasar. 2001 teman-teman, 2001 lulus, berarti kurang lebih sudah 22 tahun lebih tidak kesini, ya kan? Beliau pasti ada banyak memori sekali teman-teman, ya, termasuk salah satunya berolahraga di ruang aula ini. Itu guru olahraga saya lagi jalan. Ya, itu ada guru olahraga. Berikan aplaus buat Pak Heri, gitu teman-teman. Beliau tadi menyampaikan, tadi saya guru olahraganya itu Pak Catur Heri yang mana ya? Rambut saya nyusul Bapak sebenarnya. Nyusul Bapak. Paklik ternyata teman-teman dengan Pak Catur Heri beliau gitu. Nah, ada kenangan teman-teman. Ya kan? Setiap dimana kita singgah, ya, dimana kita singgah itu pasti ada sesuatu yang membuat kita berkesan. Ada kenangan yang tidak terlupakan. Termasuk dengan beliau, ya. Ada kenangan yang tidak terlupakan. Banyak kenangan ya, banyak. Kenangannya banyak Pak. Banyak sekali. Guru-guru yang saya masih hafal ada di belakang Pak Andi matematika, Pak Catur Heri olahraga, tadi ada Pak Lauren fisik, tadi guru keluar ya. Ya. Terus ada Bu Meli tadi sudah menyapa saya fisika, ada Bu Yudo, Bu Meli ya. Ada beberapa guru yang saya kenal juga, saya cek di website sudah tidak ada Pak. Okay. Wali kelas saya Pak Edi Geografi katanya barusan meninggal ya. Yeah. Saya baru dapat kabar dari Frater William tadi, wali kelas saya kelas 1. Okay. Jadi memorinya banyak sekali, makanya dari tadi saya termenung, saya nanti mau bicara apa sampai lupa Pak. Karena sampai ngeblank ini. Nostalgia ya. Dulu
cuma 2 lantai, sekarang 3 lantai Pak Markus. Baik. Begitu. Nah, sebagai rasa hormat atas semua kenangan yang ada di sini, kami persilakan Pak Andi dan Bu Meli secara simbolis untuk hadir di atas panggung. Boleh izin Pak Markus sebelum beliau simbolis naik. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guruku yang tercinta ya. Saya bisa menjadi sekarang karena juga jasa Bapak Ibu guruku. Saya bersyukur sekali bisa kembali ketemu adik-adik saya yang mungkin seusia anak saya Pak. Anak saya sudah kelas 2 SMA, yang besar yang kecil kelas 1 SMP. Tapi ini adik-adik saya di alma mater frateran ya. Jadi saya ingin memberikan simbolis kepada Bu Meli, guru fisika saya, dan Pak Andi, guru matematika saya, karena yang membuat saya jatuh cinta untuk matematika fisika adalah beliau berdua. Sedemikian teman-temanku, saya bisa masuk ke kampus UKPetra Teknik Sipil yang katanya paling sulit, matematika fisikanya harus kuat gitu ya. Kalau saya nggak masuk kampus Petra, saya nggak ketemu istri saya sekarang. Berikan aplaus dong. Saya berpacaran di Petra, dia dari Kediri, nggak kenal sama sekali, ketemunya di Petra di jurusan teknik sipil yang sama. Yaitu karena Bu Meli dan Pak Andi gara-gara ini ya, biar gerok ya. Berikan aplaus buat Bu Meli dan Pak Andi. Pak Andi, Bu Meli, monggo silakan. Saya ada buat teman-teman mungkin bisa lihat di Gramedia bukunya Stupid Marketing ya. Ini buku bestseller di Gramedia untuk buku bisnis marketing. Saya memberikan hasil karya saya untuk kedua guru favorit saya selama masa sekolah saya dulu, Pak Andi. Terima kasih. Kita Pak Andi, Bu Meli, ada yang mau disampaikan? Ya. Termasuk nakal atau alim Bu saya dulu di kelas. Selamat pagi semuanya. Ini termasuk murid favorit saya karena beliaunya ini sungguh sangat baik. Begitu ketemu, saya langsung ingat. Padahal waktu kemarin melirik gambar yang di sini, tidak ingat. Bahkan namanya pun tidak ingat. Begitu ketemu langsung tahu. Sandi langsung begitu. Jadi karena beliaunya ini sungguh luar biasa. Karena salah satunya Pak sering ikut lomba. Dan kalau di kelas sangat memperhatikan. Begitu yang saya ingat selama beberapa tahun terakhir ini. Ya, terima kasih Bu Meli. Baik, terima kasih. Aplaus buat Pak Andi, Bu Meli, dan Bapak Ibu guru semua ya, teman-teman. Kiranya perkenalannya sudah, teman-teman. Jadi waktu setelah ini saya sampaikan ke Pak Sandi untuk menyampaikan materi bisnis plan. Berikan aplaus sekali lagi, kami persilakan. Terima kasih. Saya di sini atau terus bagian Pak ya? Pak Sandi turun, saya juga turun. Terima kasih. Pak Markus jadi moderator. Oke teman-teman, selamat pagi semua. Luar biasa ya. Ini 22 tahun terakhir saya nggak kesini ya. Saya masuk 98, berarti 25 tahun lalu saya sudah pakai lapangan olahraga ini. Saya dulu kelas 1F itu di ujung sana, sekolahnya siang sampai sore, sampai malam. Dulu kelas 1 itu nggak ada sekolah pagi. Wali kelas saya Pak Edi, geografi, katanya beliau barusan dipanggil Tuhan ya. Terus kelas 2, saya di kelas 2H. 2H itu di ujung pojok, itu satu-satunya kelas yang ber-AC waktu itu. Karena kelasnya tidak ada jendelanya. Jadi memang kelas spesial. Saya merasa bangga karena mungkin ini arek-arek pintar tok kan gitu ya. Tapi ternyata nggak ada jendelanya. Kelas 2H, wali kelas saya dulu Pak Slamet, mungkin sekarang tidak ada di sini ya, panggilannya Pak Cino, guru bahasa Inggris. Kelas 3 saya tiba IPA 5. Nah, jika cerita 3 tahun berlalu, setelah itu Tuhan izinkan ada beberapa hasil karya, Tuhan izinkan sampai S3, Tuhan izinkan juga saya punya beberapa bisnis sampai sekarang, puji Tuhan berkembang. Jatuh bangun bisnis beberapa kali juga pernah dirasa. Teman-teman semua,
adik-adikku, ya anak-anakku juga, karena kalian seusia anak saya juga ya. Kelas hari ini dibuat oleh panitia Lustrum. Kita berikan tepuk tangan buat panitia Lustrum, luar biasa. Usia ke-60 katanya, usia ke-60 tahun, nggak terasa sudah 6 dasawarsa SMA tercinta kita. Dulu sama kepala sekolah saya zaman Pak Yadi, kemudian ada Frater ada Frater Ardi, sekarang Frater William, terus sekolah ini bisa berkembang luar biasa. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar business plan competition. Tujuannya apa? Teman-teman semua inginnya bahwa ke depan Pak Jokowi ini yang bilang ya, kalau kita lulus sebaiknya bermandiri, bekerja sendiri, karena kalau kita tidak menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, maka kita akan kalah bersaing dengan negara-negara berkembang. Nah, caranya bagaimana? Saya izin hanya memberikan sharing, karena kebetulan Bapak Ibu Guru izin, saya juga sering membantu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Surabaya juga, pabrik-pabrik besar untuk strategi bisnis marketing mereka. Coba next, saya bilang saja ya Pak ya, izin ya, saya nggak bawa clicker soalnya. Nah, teman-teman semua kalau mau tahu kantor kami di Citraland, di samping persis Samsung Store, itu ada komplek pertokoan, ada jasa kami, riset pasar, survei pasar, ada digital marketing, ya, ada rekrutmen headhunter untuk tim marketing sales, untuk sharing knowledge business marketing. Next. Nah ini mungkin teman-teman tahu beberapa logo ini ya, Bank BCA, Ciputra, Sampurna, dan seterusnya, Astra, yang pernah kami bantu. Next. Nah, oke teman-teman semua, waktu saya nggak lama, izin Pak Markus berapa menit untuk saya pemaparan materi Pak? 40 menit, baik, harusnya cukup. Setelah itu ketika ada tanya jawab Pak Markus saya. Oke, teman-teman semua, sebelum ke ini Pak, maaf, masih slide yang sama. Suatu kali, semisal hari ini hujan keras, teman-teman, ini untungnya cerah ya. Ada orang yang berpikir, waduh hujan keras, udah saya nggak jualan deh, pasti sepi, nggak ada yang datang ke toko saya. Ini cara pikir orang yang mindsetnya nggak baik. Tapi kalau misalnya hujan keras, orang yang punya mindset bagus, cara pikir bagus, dia akan berpikir, wah ini saatnya aku kulaan jas hujan, aku kulaan payung, aku kulaan ini itu supaya saya bisa pasang di toko saya, tambah rame toko saya, karena pasti banyak orang beli peralatan itu. Jadi cara kita menghadapi situasi yang sama, orang menghadapi hujan, satu berpikir positif, satu berpikir yang jelek. Ya, teman-teman semua, itu yang membedakan siapa? Orangnya sendiri. Cuacanya boleh sama, hujan, mendung, keras ya, gelap, tapi cara pikir seseorang yang menentukan dia mau kemana. Jadi teman-teman semua, saat ini saya dengar-dengar tidak ada IPA IPS lagi, betul ya? Merdeka belajar, itu luar biasa, merdeka memilih. Kalau dulu harus ini IPA, matematika, fisika harus bagus, ini harus bagus supaya bisa masuk IPA. Ya, sebaliknya IPS harus ekonominya, sosiologinya bagus. Memilih, tapi sekarang kita bisa belajar banyak hal. Tadi sempat Pak Andi ngobrol sama saya di belakang, kamu ini sekolahnya kemana aja? Kok nggak nyambung? Teknik sipil kok sekarang jadi bisnis konsultan, marketing konsultan. Saya bilang, Pak, memang Pak nyasar saya Pak. Sekolahnya teknik sipil, ada sekolah misiologi juga, Frater saya mendalami misiologi juga. Kemudian manajemen pemasaran, tapi banyak teman Pak. Jadi memang nggak satu jurusan linear, tapi banyak teman. Nah teman-teman semua, mindset yang saya coba ambil adalah belajar banyak hal. Nah merdeka belajar, teman-teman belajar banyak hal, supaya bisa mimpi mau jadi apa sejak sekarang, terus lagi belajar apa saja. Kalau dulu mungkin zaman saya adalah belajar dulu baru cari mau kemana. Kalau teman-teman sekarang dibalik, mau jadi apa, belajar apa, harus belajar apa. Nah sekarang saya itu iri karena ada mata pelajaran kewirausahaan, betul ya di sini ada mata pelajaran itu ya sekarang. Zaman saya dulu nggak ada. Jadi teman-teman semua, singkat cerita, papa saya itu supir bemo, Bu Meni, Pak Andi. Mama saya tukang jahit di kampung, itu saya tinggal dulu di Tuworejo, daerah Kapas Madia, Kenjeran. Siapa yang tinggal di daerah Kenjeran? Harusnya teman-teman tahu ya, di daerah itu ya, teman saya banyak orang Maduranya ketimbang sipit seperti saya, ya, teman main kampung saya.
persis ya teman-teman ya. Jadi itulah multikultur yang saya terima, cara bisnis dengan mereka. Sekarang saya juga banyak klien yang orang Madura kaya raya, cara berpikirnya saya bisa tahu karena saya dulu hidup dengan mereka di daerah sana. Saya belajar keras Bu Meli karena orang tua saya nggak mampu muliain saya Bu. Jadi kenapa Bu Meli lihat saya itu kalau istirahat sendiri nggak pernah istirahat keluar karena belajar terus. Karena papa mama nggak mampu muliain saya. Jadi saya harus cari beasiswa. Saya dapat beasiswa di Petra 75%, cuma bayar 25%, cuma bayar 1,5 juta. Tahun itu dicicil 6 kali sama orang tua saya karena nggak mampu. Jadi saya bisa kuliah karena anugerah Tuhan juga teman-teman, bisa kuliah ya dengan beasiswa. Nah, waktu itu dulu saya harus kumpulkan uang saku sendiri teman-teman. Ya dengan cara apa? Kan dulu di sekolah nggak boleh aturan berbisnis, nggak boleh jualan. Nggak tahu sekarang boleh nggak? Kalau harusnya ada pendidikan kewirausahaan sudah boleh bisnis ya di sekolah ya. Harusnya saya nggak tahu Pak Markus gimana Pak. Kalau saya dulu nggak boleh memang, nggak boleh bisnis di sekolah, nggak boleh bawa macam-macam. Nah, tak akali Bu Pak, saya akali apa? Dulu saya join Oriflame. Oriflame ada yang tahu jual kosmetik. Teman-teman ada yang tahu Oriflame angkat tangan? Oh ada yang tahu ya, luar biasa kalian ya. Jadi saya itu beli katalog Pak, beli katalog, saya sebarkan ke kelas-kelas. Nah cewek-cewek waktu itu suka. Jadi mereka tulis dulu kode-kode lipstick, bedak, apa yang mau mereka beli. Pulang sekolah, semua ke kelas saya ngasih ini, pesanan, orderan. Setelah saya pulang sekolah, saya nggak langsung pulang, saya pulaan dulu. Pulaan di Jalan Kartini, kantor Oriflame dulu. Entah sekarang di mana. Saya pulaan, saya ambil barang. Nah, besok pagi sebelum kelas mulai, anak-anak yang sudah order ke saya dari beberapa kelas ambil barangnya, bayar ke saya. Nah itu saya kumpulkan. Waktu sekolah itu masih SMA 1, SMA 2 sampai SMA 3 akhir. Jadi kurang lebih 3 tahun saya aktif di Oriflame. Lumayan pendapatan saya. Zaman-zaman itu ya bondo katalog istilahnya ya. Kemudian ya itulah jiwa bisnis saya sudah mulai saya pupuk sejak sekolah SMA di sini. Pun sama teman-teman waktu saya kuliah cari uang saku Bu, ngelesin adik-adik SMA, SMP, SD dari pulang kuliah siang jam 2, jam 3 sampai jam 10, jam 11 malam saya itu keliling dari rumah ke rumah naik motor ya, ngelesin kali adik-adik seusia kalian sekarang ya SMA, SMP yang adik kelas saya dulu saya masih kuliah, berarti selisih mungkin 5-6 tahun di bawah saya ya. Terus saya kumpulkan juga untuk modal bisnis. Pertama bikin usaha burger Bu, gagal. Plastik gagal. Kursusan waktu itu saya punya 3 cabang Bu, Pak Oktan juga tahu persis beliau, Pak Oktan tahu ya. 3 cabang kursus, satu kursus itu bisa ratusan murid juga gagal. Tutup Pak. Ya, jadi sudah bisnis gagal, bisnis gagal, bisnis gagal. Rapopo wis teman-teman ya. Namanya bisnis itu tidak selalu sukses. Ya, puji Tuhan anugerah Tuhan 2013 saya bangkit lagi hingga 10 tahun terakhir bisa punya banyak bisnis yang lain ya di bidang properti. Tadi saya bilang Pak Andik saya kongsi Pak, di bidang restoran saya ada beberapa kafe saya juga punya. Jadi bisnis yang sifatnya berpartner. Memang teman-teman sekarang harus eranya kolaborasi, tidak bisa kita bisnis sendiri. Nah mindset kembali, kalau mindset kita sudah jatuh gagal, kemudian kita nggak bangkit lagi, ya sudah selesai riwayat kita. Kalau teman-teman nilainya jelek harus remedi, ya itu waktunya bangkit lagi. Ya, kalau dulu zaman dulu nggak ada remedi, rapor merah ya sudah merah gitu ya. Betul ya, Bapak Ibu guru ya. Kalau sekarang harus remedi, enak loh kalian ini ada remedi. Nah kalau di dalam usaha sesungguhnya nggak ada remedi, bangkrut ya bangkrut seperti saya beberapa kali bangkrut. Oke, next Pak. Nah keuntungan teman-teman menjadi bisnismen, teman-teman bisa punya banyak waktu untuk ini mengerjakan yang disuka, menjadi pimpinan, bekerja seenaknya, ngatur schedule sendiri. Ini hari saya pagi sampai sore di Frateran, saya sudah nitip tim saya, semua pekerjaan mereka sudah punya tim sendiri-sendiri Pak, saya bisa atur mereka dari jarak jauh. Bayangkan izin kalau saya masih bekerja ikut perusahaan orang, saya juga harus izin, nggak bisa seenaknya izin teman-teman. Jadi saya bisa hadir di sini karena kasih karunia Tuhan juga, karena bisa memilih yang saya cintai, yaitu sharing ke teman-teman semua. Tapi ada juga kerugiannya, next Pak, kerugiannya apa aja?
Nah, disadvantage atau kerugiannya ya, kalau gagal nggak ada gaji teman-teman. Kalau gagal bangkrut malah utang, bayar utang. Ya, kalau misal maaf kita sebagai staf karyawan setiap bulan pasti ada gaji tetap yang kita peroleh. Terus apa? Melakukan banyak hal sendiri. Chief Everything Officer, menjadi CEO. Ya. Nah, nanti saya sudah punya hadiah buat teman-teman. Ini mulai ngantuk Pak beberapa ya. Kalau saya bilang hai, teman-teman bilang halo, saya bilang halo, bilang hai ke saya bisa ya? Hai. Halo. Oke, halo, hai. Oke, masih bangun semua ini. Soalnya kepala saya mungkin kurang keras atau gimana Pak Markus ya? Ada beberapa doorpress buat teman-teman yang bisa jawab pertanyaan saya nanti ya. Terus mengorbankan banyak hal. Ini awal-awal mendirikan bisnis teman-teman pasti banyak pengorbanan. Nggak ada istilahnya orang mendirikan bisnis langsung berhasil. Jack Ma Alibaba butuh 15 tahun. Nadiem Makarim Gojek butuh 11-12 tahun. Semua orang butuh proses. Jadi kalau teman-teman mau jadi pebisnis 3 tahun merasa nggak berhasil terus tutup bisnisnya belum matang. Minimal tuh 5-10 tahun baru terasa hasilnya. Jadi 5 tahun pertama itu pasti setengah mati. Ya, next Pak. Nah kita lihat, nah biji di sini. Ini motivasi zaman saya. Ada yang tahu siapa yang kasih hadiah? Namanya siapa? Om ini. Ini sudah tua, omnya seusia papa saya. Bagi yang bisa jawab, saya angkat tangan yuk. Angkat tangan. Ya, silakan yang bisa jawab. Yang bisa jawab. Siapa om ini yang di depan bapak ini? Satu, dua, ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Siapa? Seusia opa-opanya. Ayo, mau browsing silakan gitu ya. Oh, browsing silakan. Siapa yang bisa jawab? Oke, kelihatannya harus browsing dulu mereka Pak. Ayo angkat tangan dulu. Runner nih, tapi sudah ada kode belakangnya itu Pak. Harusnya mereka browsing kalimat itu ya, virgin gitu ya. Bisa Pak? Silakan. Namanya siapa? Satu jawab nih, boleh ke atas silakan. Coba. Nah ini bisa perkenalan. Kamu kelas 1 apa? 10 apa? Silakan dulu. Kelas 1 apa? Nama siapa? Oke, terima kasih. Nama saya Carlos dari kelas 10 Natural Science. Wah, 10 Natural Science. Nah, dari Google, nama orangnya adalah Richard Branson. Betul. Nah, oke, saya kasih hadiah dulu Carlos. Terima kasih Carlos, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kalau zaman dulu Pak, saya ditanya Raiso, gono web, gono internet. Sekarang adik-adik ini langsung browsing ketemu ya, pokoknya enak ya Pak. Dulu tidak ada website, tidak ada internet, luar biasa. Nah, teman-teman ini yang memotivasi hidup saya, Richard Branson ini singkat cerita, sama sejak SMA dia itu jualan. Ya, dia rekaman musik, dia jualan, terus fotokopi dia lakukan. Zaman itu belum ada LCD, belum ada elektronik. Dia jualan kaset, pita kaset itu teman-teman. Sampai satu titik dia punya pesawat namanya Virgin Air, punya Virgin Train kereta api, Virgin Galactic dan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Hanya satu-satunya orang yang diberi gelar kerajaan oleh Inggris namanya Sir Richard Branson. Sir itu adalah gelar kehormatan setara dengan Raja Ratu karena dia berhasil meningkatkan ekonomi negara di UK, di Inggris. Nah, ini sejak SMA dia sudah bisnis, jatuh bangun juga. Ya, kalau yang satu ini teman-teman nggak usah browsing, coba dibuka Pak. Harusnya tahu ya motivasi zaman sekarang. Oh tahu semua ya, nggak ada hadiahnya gitu ya. Nggak ada hadiahnya. Karena sudah tahu semua, jadi nggak ada hadiahnya. Nah, ternyata dia itu lahirnya di Jakarta memang, tapi tinggal lama di Surabaya, sekolah di SMA Negeri 5. Sebelum dia ke Waseda di Jepang ya, sekarang luar biasa terkenal Jerome Pauline ini menjadi YouTuber kaya karena dia juga cari beasiswa. Kurang lebih nasibnya nggak jauh beda dengan saya cari beasiswa. Karena orang tuanya nggak mampu nyekolahkan, dia cari beasiswa penuh di Jepang, kebetulan berhasil ya. Jadi teman-teman semua, ayo tantangan buat kalian. Bisa nggak kuliah tanpa orang tua keluarin dana? Saya ulangin ya. Bisa nggak kuliah tanpa orang tua keluarin dana? Itu suatu challenge dan bisa membuktikan orang tua kita bahwa masa muda kita ini tidak main game tok ya. Kita tabung, kita cari beasiswa, kita belajar. Pak, gak usah bayarin kuliahku Pak. Aku dapat beasiswa penuh dari kampus ini karena prestasiku. Itu papa mama luar biasa bersyukur karena beban hidupnya berkurang ya. Beban hidupnya berkurang. Nah,
Anak saya juga sekarang sudah mulai belajar ya, cari beasiswa karena sudah kelas 2 SMA. Nah, saya bilang, Papa bukan orang yang kaya raya sekali. Kalau kamu bisa dapatkan beasiswa sendiri itu jauh lebih baik. Saya bilang gitu. Next, teman-teman. Nah, peluang pasar. Ini situasi di stasiun Pasar Turi, teman-teman lihat ya. Kira-kira kalau lihat situasi ini teman-teman bisa jualan apa? Makanan, apa lagi? Oke. Kereta api. Jual kereta api nggak bisa karena kereta apinya sudah ada ya. Nah, calo luar biasa dia ya bisnisnya. Calo tiket ya bilang ya. Banyak memang faktanya calo tiket. Terus apa lagi? Oke, bagus. Apa angkat koper ya? Apa sih bisa bilang? Ojek, oke. Tukang setir sepatu karena mungkin mau ketemu calon mertuanya dia luar kota, disetir dulu sepatunya, macam-macam. Ya. Jadi teman-teman kalau lihat situasi itu pikirannya adalah ini peluang atau enggak. Hukumnya seperti ini ya. Lirak-lirik udah terangsang tidak pernah puas. Ya jangan pikiran kotor dulu ya. Kita itu sering lirak-lirik. Wah orang kok bisa bisnis ini ya. Kita terangsang itu artinya kalau dia bisa, pasti kita juga bisa cari tahu caranya. Terus melakukan inovasi supaya kita belajar lebih baik lagi. Ya, lirak-lirik udah terangsang tidak pernah puas Pak. Supaya mereka ingat ya, tapi ini bukan yang kotor. Next, kalau kita lihat ini di sekolah kita nih, SMK Frateran. Teman-teman yang sudah punya bisnis angkat tangan di sini, siapa? Yang sudah jualan online, punya toko online, ngaku. Bapak Ibu nggak mungkin marah Pak? Itu ada satu, ada di samping kiri. Ada, ya. Toko online-nya rame nggak? Oke, mantap. Udah punya bisnis sendiri. Tepuk tangan ya buat. Berikan aplaus buat teman-teman. Teman-teman semua, ini murid semua ini adalah target pasar kita nih. Ya, anak-anak, adik-adik kita, teman-teman kita ini semua ini target pasar kita. Kira-kira kalau mereka ini butuh apa semua sih? Kerjain tugas. Oh, luar biasa. Joki ya, joki ulangan ya. Itu luar biasa Pak, itu luar biasa. Joki ulangan. Wah, jujur mereka Pak. Apalagi kebutuhan kalian? Butuh uang. Wah, ini ya alat tulis. Oke, apalagi banyak ya. Jadi mereka teman-teman semua di sekitar kita adalah target pasar kita. Jangan punya pikiran aneh-aneh terlalu jauh karena sebelah kanan kiri kita itu bisa menjadi pasar kita. Artinya target customer kita. Next. Nah, coba lihat kalau produk ini kita juga pernah bantu juga risetnya Sariwangi ya. Sariwangi ini yang minum siapa? Usia berapa? Usia tua ya. Gak mungkin saya jamin kalian yang minum Sariwangi itu gak mungkin. Pasti gak mau, gak doyan juga mungkin ya. Ini mungkin usia Pak Markus ya, ini yang masih suka Sariwangi ya. Frater, Bu Kelly ya, ini masih suka Sariwangi. Next, kalau ini sukanya siapa? Si Boba, ini sukanya siapa ini? Cewek? Cowok gak suka loh? Cowok maksud gak suka? Enak ini ya. Nah, yang pasti ini anak muda yang gak takut diabetes, betul ya? Ibu bapak ya, kalau bapak sudah usia, jangan sering minum ini Pak, bisa diabetes nanti. Manis sekali. Nah, jadi teman-teman kita harus tahu kita jual apa kepada siapa. Jangan salah target pasar. Yang saya sampaikan ini cara kita bikin bisnis plan nanti. Lombanya ada hadiahnya loh ya. Jadi kalau kalian tertarik ikut lomba nanti ada hadiahnya. Dan saya sudah sampaikan kunci jawabannya sekarang. Cara bikin bisnis plan kunci jawabannya adalah harus tahu persis siapa target segmen pasar. Permisi Pak, saya gobios sedikit. Baik, atau mungkin Pak Sandi bisa istirahat sebentar. Nah, teman-teman ini tadi kan kita sudah mendengarkan sharing dari Pak Sandi dari awal sampai di tengah-tengah ya, di tengah-tengah perjalanan tentang nilai-nilai kewirausahaan ya. Artinya seperti judul di sini teman-teman, dare to shine ya. Kalau tadi saya mencoba mencari tahu dare to shine itu artinya apa? Berani bersinar. Artinya kita berani itu bersinar. Dimulai dari siapa? Diri kita sendiri kan ya. Nah, teman-teman tadi sudah
Bapak Sandi sudah memberikan istilahnya menceritakan ya. Nah, ada satu door prize dari saya. Gitu. Ini dari door prize. Ada satu door prize sambil Pak Sandi biar istirahat dulu. Bukan isinya apa, ini isinya sangat berharga sekali gitu teman-teman. Yang bisa menjawab satu pertanyaan saya ya teman-teman, silakan angkat tangan ya, silakan angkat tangan cepet-cepetan ya. Pertanyaannya sederhana, Pak Sandi ini masuk di peraturan tahun berapa? Nah ini bingung saya. Ya silakan. Ini pakai baju krem jawab. Ya. Tahun berapa? 98. Betul, terima kasih. Satu dulu ya Pak Sandi. Kena lampu panas Pak. Baik, monggo silakan Pak Sandi bisa dilanjutkan lagi. Ya. Izin teman-teman, saya duduk sebentar ya. Kelihatannya faktor usia Pak. Faktor usia. Jadi lama kok capek juga ya. Nanti saya berdiri lagi. Oke teman-teman, halo. Hai. Gak apa-apa ya, saya izin duduk dulu ya. Sama always tua ya. Keringetan. Oke teman-teman, kita lanjutkan next. Kunci jawabannya tadi saya kasih satu. Yang lagi nih, analisa pesaing. Teman-teman kalau mau bikin usaha, nggak harus bikin makanan minuman ya. Jadi kalau bisnis plan bebas. Kalau teman tadi jual aplikasi, jual apa boleh. Tapi harus tahu target pasarnya siapa. Nggak harus jualan makanan konsumsi Pak. Nggak harus jual makanan minuman. Ini sebagai contoh. Kalau mau jualan minuman harus tahu siapa pesaingnya. Coba kita buka. Selain si boba ada lagi siapa ya? Teman-teman pernah minum si boba nggak? Sering. Ada si Kuta, buka semua aja. Ada Koi, ada Catai, ada apa lagi? Tiger, Sugar. Macam-macam kalian masih lebih hafal dari saya. Jadi harus tahu persis ya siapa saja kompetitornya. Oke, saya lanjutin ya. Next. Nah, oke. Coba lihat di sini sebelum dibuka. Kebetulan ini klien saya juga ya, pabrik air mineral, kalian pasti kenal. Kalau misalnya air mineral, permisi, saya ini lihat ya. Saya buka, jatuh nih ya. Kalau ini saya ambil, ini ada bawah, kotor nggak? Kalau saya taruh lagi, masih ada airnya. Kalau ditutup kotor ya, betul ya. Terus nggak semua orang suka minum kayak gini lah. Minumnya biasanya di gelas, ya. Maka solusinya apa kira-kira? Next. Nah, Cleo itu klien kami, Pak. Ya, yang punya bos besar Pak Herman Tanoko, orang kaya di Surabaya. Ya, cupnya itu kalau terjatuh, kira-kira apa namanya jatuhnya pasti kayak gini atau dia terbalik seperti ini? Terbalik, nggak mungkin persis ya, karena titik beratnya kan di bawah. Kalau jatuh pun nggak kotor nempel, ya. Pun kalau dia nutup, itu nutupnya seperti ini. Kerannya itu yang di bagian ujung. Pernah minum Cleo kan? Jadi nggak ini langsung kena kontak dengan mulutnya. Ya tutupnya adalah puterannya di atas, di dalam. Pun bisa dipakai sebagai gelas untuk minum. Nah itu solusi teman-teman. Jadi orang beli air mineral, waduh wis kandung jatuh, ini saya harus habiskan. Padahal perut juga kenyang. Saya kalau nggak dihabiskan, tapi kalau saya tutup nggak bisa saya minum lagi, alias sudah kotor, nggak mungkin ya. Itu solusi. Jadi teman-teman harus punya solusi atas permasalahan sekarang. Contoh, Pak Sandi saya mau bikin boba untuk bapak-bapak ibu yang takut diabetes. Itu tantangannya. Karena orang tua minum kayak gitu udah nggak berani. Saya pun sudah nggak terlalu berani minum, takut diabetes. Tapi saya punya target pasarnya tua-tua Pak. Minuman yang rendah kalori, rendah lemak, rendah gula. Silakan, itu ide inovasinya. Misal contoh ya seperti itu ya. Nah contoh, teman-teman yang cowok-cowok suka angkat galon di rumah, angkat tangan, ngangkat ke dispenser. Ya cowok-cowok ya,
nasib kita sama, sampai tua pun nasib saya sama. Karena istri saya perempuan, anak saya juga perempuan. Jadi kalau ini Pak Andi utek, balut masih sedikit. Nah, solusinya apa? Next. Ada apanya ini? Ada pegangannya ya. Tujuannya adalah memudahkan mengangkat. Air mineral yang lain nggak ada frater, hanya Clio yang punya frater. Akhirnya banyak kompetitornya mulai ikut-ikutan seperti itu. Jadi ini contoh harus ada pengembangan produk teman-teman. Next. Nah, misalnya teman-teman mau bikin minuman ini, ya banyak yang sudah punya orange juice. Harus ada diferensiasi perbedaan. Perbedaannya di mana? Next. Nah, ini teman-teman lihat ada bulir-bulirnya. Ya, yang rasanya bahwa bisa dikunyah. Pernah minum ada ampasnya, dan ampasnya itu yang dijual bulir-bulirnya. Padahal jus ini sudah lama ada, Glovita itu zaman saya ada, tapi ini Pulpimate baru ada beberapa tahun terakhir dan penjualannya luar biasa. Karena dia harus menjual mengalahkan yang sudah ada, sama-sama orange juice-nya, tapi harus ada perbedaan. Kunci bisnis adalah di sini teman-teman, harus ada perbedaan. Oke, next. Strategi pemasaran. Sekarang saya coba masuk sini ya. Nanti di bisnis plan-nya harus ada cara memasarkan. Cara pasarnya adalah saya kasih tips buat teman-teman 2 kali 3 kali harga HPP. Ada yang tahu istilah HPP nggak di sini? Pak Marus nggak boleh jawab. Harga ekonomi misalnya Pak ya. Ada yang tahu HPP? Angkat tangan teman-teman. Saya kasih. Ada yang tahu tentang istilah HPP teman? Ya, coba. Kamu maju nih. Silakan maju ke depan. Saya kasih. Ada darurat ya Pak? HPP apa? Harus tahu singkatannya dan bisa dijelaskan ke teman-teman. Apa HPP? Perkenalkan dulu namanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Jonathan Brandly dari Jonathan, kelas berapa? dari SSC 10. 10 sosial science. Terus sosial saya. Ayo, HPP-nya apa? HPP itu harga. Coba kasih ke teman-teman biar. HPP itu harga pokok produk atau harga yang istilahnya itu harga pembuatan atau produksi dari suatu produk. Oke, contohnya HPP itu apa saja yang dimasukkan HPP? Harga pokok produk biasanya itu bahan-bahan yang di istilahnya. Contoh minuman tadi, minuman boba, HPP-nya itu apa aja? Kayak tapioka, Tepung air dan lain-lain. Buat Jonathan. Selamat ya. Berikan aplaus buat Jonathan teman-teman. Wah, ini murid didiknya apa semua nih kita ya. Jago-jago nih Pak. Jago bisnis ini. Ayo anak apa tadi natural saya sama sosial saya. Natural saya sama sosial saya. Jangan kalah bisnis loh yang natural saya. Ya. Nggak boleh kalah loh. Ini jagoan-jagoan yang teknologi yang misalnya teman-teman tahu Mark Zuckerberg, Facebook, ya, Elon Musk, Tesla, itu orang-orang natural science semua itu pebisnis kaya raya itu ya. Anak IPA lah ceritanya ya, teknologi ya. Nah, semua bisa bisnis. Bukan hanya sosial science aja yang bisa bisnis. Anak natural science juga harus bisa bisnis. Nah, teman-teman minimal 2 kali HPP. Caranya bagaimana? Contoh nih, contoh ya. Saya punya uang 100.000, saya belanja ke pasar turi, ya belanja bahan, kemasan, stiker. Saya terus kemudian belanja ke pasar Kaputran, beli tepung tapioka, beli jelly, macam-macam ya. Uang 100.000 ini saya bisa dapat, nanti ternyata bisa dapat 20 cup, 20 porsi minuman, semua bahannya, ya. Maka kalau dibagi 1 cupnya ada berapa HPP-nya? 5.000, betul ya? Setuju ya? 100.000 saya belanjakan macam-macam, dapat total 20 cup sama isinya, berarti 1 cup 5.000. Minimal kita jual itu 10 sampai 15.000. 2 kali sampai 3 kali HPP. Minimal ini ya, saya bilang. 10.000 sampai 15.000. Tapi jangan langsung dijual segitu karena pasti orang nggak menarik, nggak ada diskon, nggak ada promo. Maka sebaiknya naikkan dulu. Maka di situ ada kasih diskon minimal 20-30% dari harga jual. Harga jualnya jangan 15.000, naikkan menjadi 20 atau 25.000 dulu. Harga jual di beras WA, di posting di Instagram itu 20-25.000. Tapi dikasih tulis flash sale, diskon, harga coret, sedemikian bisa jadi 15.000. Nah itulah yang menarik bahwa orang beli, supaya kalian masih dapat untung. Ya teknik ini dipelajari ya. Nanti pas
pada waktu kalian ikut bisnis plan bisa strategi ini dipakai, ya. Atau ini buy one get one free, atau misalnya flash sale atau PO. Kalau ada istilah PO sekarang harganya diskonnya lebih besar. Cara-cara itu yang kita bisa lakukan. Next. Nah, juga teman-teman harus ada free trial maupun kontes atau giveaway. Jadi jangan sampai kita cuma jualan tapi tidak ada promosi sama sekali. Kasih tester. Loh Pak Sandi, ini apa harus saya lakukan bisnisnya? Loh kalau kalian nanti dapat duit menang hadiah, kenapa nggak dibikin bisnis sungguhan? Itu ya, walaupun masih rancangan bisnis. Kalau nanti bisa dijadikan kenyataan, ya. Berani melangkah gitu ya. Harus berani juga bikin konten di WhatsApp, sosial media, ada beberapa yang sudah punya tadi ya, lewat sosial media. Dan ada dipasarkan secara mulut ke mulut. Zaman dulu saya usaha itu di kelas Oriflame, bondo saya cuma katalog brosurnya Oriflame. Nggak ada WhatsApp waktu itu, nggak ada internet, nggak ada sosial media sama sekali. Saya cuma sebar brosur, sebar katalog. Wes itu tok bondo saya. Itu pun lumayan bisa nambah uang saku saya. Ya, teman-teman semua sekarang punya sosial media, target pasarnya lebih luas. Nggak cuma teman sekolah dulu target saya, cuma teman-teman kelas saya top. Sekarang target kalian itu bisa seluruh dunia, betul ya? Karena sosial media seluruh dunia. Next Pak, kita lihat ini contoh copywriting, contoh istilahnya kalimat yang menarik waktu di blast supaya orang buka WhatsApp kalian. Harus belajar juga. Filenya nanti minta Bu Eva ya, Bu Eva sudah punya filenya, bisa kalian baca. Next, saya coba lebih ke keuangan. Nah, HPP tadi sudah saya kasih tahu, Jonathan sudah jawab ya. Bahan baku, thank you. Kemasan, ya, tenaga kerja tanda tanya, alat-alat tanda tanya, sewasta tanda, ongkir tanda tanya. Tanda tanya itu yang disebut dengan overhead, istilahnya biaya yang tidak langsung. Ya, mungkin Pak Markus nanti jelaskan di kelas lebih dalam lagi nih Pak ya, biaya overhead itu apa. Jadi teman-teman semua, kenapa kok Pak Sandi tadi bilang 2 kali 3 kali HPP? Karena masih harus ada biaya lain yang di cover. Contoh, Pak, blendernya aku nilai mamaku yo, blendernya aku nggak beli mahal, pinjam mamaku aja, monggo nggak apa-apa. Pak, sotelnya atau apa namanya kompornya masih numpang. Nah, sebetulnya itu teman-teman itu biaya semua, betul ya? Kompor LPG itu biaya apa kan gitu ya untuk masak jadinya itu. Memang tidak kita bisa itu pretelnya kecil-kecil karena kita masih usaha kecil. Kalau beda kalau kita sudah punya satu restoran sendiri atau kafe sendiri, semua bisa dihitung ya. Maka tanda tanya itu kita memang nggak bisa itu detail untuk bisnis plan kompetisi nggak masalah. Minimal yang bahan baku kemasan dan ini apa namanya? Yang tadi Jonathan sampaikan itu harus dihitung. Tinggal 2 kali 3 kali kan aja ya. Next. Nah, juga ada target penjualan. Oke, ini buat teman-teman semua. Mungkin mau nanti doorpress-nya gantian Pak. Saya bayar doorpress terbatas Pak. Barangkali nyuri doorpress Bapak ya teman-teman. Satu pertanyaan dari saya Pak ya, izin ya Pak. Numpang doorpress dulu. Soalnya ada 3 sesi. Nanti saya setelah ini sesi 2 anak kelas 2 SMA, sesi 3 anak kelas 3 SMA saya harus bagi-bagi doorpress. Oke teman-teman, ini pertanyaan. Misal saya punya 100.000, saya belanjain macam-macam, oke saya masak, jadilah 20 cup. Ya, gitu ya, jadi 20 cup. Kemudian, saya ini ingin mendapatkan keuntungan, bukan penjualan ya, keuntungan total Rp500.000. Keuntungan total Rp15.000. Nah, Rp500.000. Keuntungan kotor ya istilahnya. Keuntungan kotor itu artinya keuntungan seperti dipotong tenaga kerja yang tadi atau saya beli blender wis nggak usah lah, blender numpang gitu ya. Terus saya harus jual berapa cup? Kalau saya jual harganya per cupnya 15.000, bisa ini soal matematikanya Pak Andi gitu ya. Saya bilangin ya ke Pak Markus ya, ini ekonomi. Saya punya uang 100.000, saya bisa bikin 20 cup boba. Ya, saya akan jual per cupnya 15.000. Ya, berapa saya harus jual total cupnya supaya saya dapat keuntungan 500.000. Cepat angkat tangan yuk. Langsung di belakang, yuk maju dulu, jangan dijawab. Kalau benar dapat hadiah. Ini doorpress-nya dari saya nggak apa-apa. Boleh Pak ya? Jurus 1 Pak ya? Siap. Pak Markus soal ini. Siap.
Ya. Nama siapa dari kelas berapa? Shushu kelas XD. Berapanya 34. Caranya gimana sih? Ya silakan. 100.000 dibagi 20 sama 20. Terus dibagi 3 jadi 15.000. Dari 15.000 sampai 500.000 itu harus dikali 30. Sekitar segitu. Kalau 30 enggak sampai 500. Masih kurang tepat Susio. Oh, oke. Masih kurang tepat ya. Tapi nggak apa ya, nggak dapat tepat. Kita tepuk tangan dulu buat Susio. Oke. Yuk, gimana? Jadi saya ulangi ya teman-teman ya. Saya belanja bahan 100.000 totalnya. Juga dapat 20 cup. Satu cupnya saya akan jual 15.000 deh. Ya, oke. Ya. Terus supaya saya dapat untung totalnya 500.000, berarti saya harus jual berapa cup ya? Silakan. Nama saya Malvin Trisnonim dari kelas 10B. 10B. Nama sebenarnya? Malvin. Silakan dijelaskan teman-teman. Cup yang harus dijual itu 50. 50. Oke. Gimana itu Pak? Kan biaya yang dipunyai awal itu kan 100.000. Ya. Kemudian dijual 20 cup. Dapat 20 cup. Iya, dapat 20 cup. Berarti Berarti satu cupnya satu cupnya 5.000. 5.000. Kemudian dijual harganya 15.000. 15.000. Berarti keuntungannya 10.000. Betul, total 10.000. Jadi 500.000 dibagi 10.000. Berarti 50 cup. 50 Pak. Luar biasa buat Akhir. Terima ya. Ya, kita bagi-bagiannya coba Pak di sesi ini Pak. Nanti sesi yang siang nggak dapat jatah. Iya, terima kasih Pak. Oke. Masih 5 menit lagi. Ya, tapi jangan di ya, kami lagi Pak. 5 menit. Setelah itu saya kedua ya lagi Pak. Ini hampir saja. Tapi tolong teman-teman jangan bocorin soal-soal ini ke kakak kelas kalian ya yang sudah lagi masuk ya. Wah, biar mereka mikir sendiri ya, lebih pinter kan mereka ya, kakak kelasnya ya. Next kita masuk ke sini. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Oke, langsung aja kita lanjut. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini yang teman-teman harus punya. Terakhir ini slide saya. Kalau mau ikut lomba bisnis plan, Bu Eva bilang 3 orang maksimal satu kelompok. Ya, Pak, boleh nggak saya sendiri? Kembali ke mungkin panitia saja ya. Tapi kalau sebisa mungkin 3 orang karena perlu tugas masing-masing. Next, apa saja tugasnya? Harus ada yang jadi CEO yang tanggung jawab. Ada yang menjadi CFO yang ngitung keuangan, ada yang jadi CMO, Chief Marketing Officer yang bagian bikin brosur, desain, image ya. Nah, semua harus bantu produksi dan penjualan pengiriman. Kalau memang nanti kalian bisnis sungguhan, itu lebih baik, nilai tambahnya lebih tinggi. Tapi kalau rancangan bisnis saja harusnya kembali ke Bu Eva itu seperti apa. Next. Nah, ini penilaiannya teman-teman nanti ada beberapa penilaian. Next, dibuka Pak. Berapa persen penilaiannya ada, nanti bisa dapatkan buku pedoman lomba bisnis plan. Bu Eva sudah siapkan buat kalian. Next. Jadwal pentingnya ini hari ini kita pembekalan teman-teman Jumat, ada nanti penutupan pendaftaran besok lusa ya. Kemudian ada mentoring, akan saya mentoring secara online lewat Zoom. Teman-teman bisa belajar lewat Zoom dengan saya langsung. Kemudian kirimkan proposal bisnis plan dan ada pemilihan pemenang, penjurian dan pengumuman pemenang. Hadiahnya berapa? Nah ini teman-teman ya, 1 juta buat pemenang ketiga, next 2 juta buat pemenang kedua dan 3 juta buat pemenang pertama. Ya lumayan buat tambah uang saku teman-teman. Next, itu saja dari saya buat rekan-rekan adik-adikku yang anakku. Terima kasih. Kami saya kepada Pak Marus. Baik, sekali lagi teman-teman terus buat Pak Sandi. Teman-teman sekalian, jadi terima kasih sudah berada di sini. Ada door prize atau ada hadiah yang mau dituju di sana. Sebenarnya tujuannya bukan hadiahnya saja, tapi bagaimana kalian bisa sesuai dengan temanya, dare to shine. Mulai dari awal apa yang kalian mau capai dan bagaimana cara mencapainya, begitu ya Mas Adi. Nah, begitu teman-teman. Sepertinya acara untuk di sesi pertama sudah selesai. Kita berikan aplaus dan terima kasih buat Sandi sekali lagi. Begitu mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman.
tentang bisnis plan. Sudah ada yang punya perencanaan ingin membuat bisnis apa, kemudian caranya bagaimana. Tadi kan disampaikan, ternyata Pak Markus juga baru tahu teman-teman ketika tadi Pak Sandi memeragakan ada satu botol ini kemudian dibuka, kemudian jatuh, kemudian saya bandingkan, oh iya ya, ternyata Leo, kemasan satu merek Leo itu kan ada yang berbentuknya kayak corong ya, ternyata fungsinya itu teman-teman. Kemudian galon yang itu juga demikian, ada pegangannya itu ternyata fungsinya itu untuk mengangkat gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, satu pertanyaan, boleh ke atas silakan. Siap. Perkenalkan nama. Nama saya Serafina, saya dari SNS. Serafina. Jadi tadi kan di dalam PT sempat dikatakan bahwa kita tuh kalau bisa awalnya kasih free trial atau giveaway. Kan berarti dalam artian kita belum punya keuntungan dari penjualan kita. Itu gimana supaya kita nggak dapat ruginya gitu? Oke, terima kasih Serafin. Pertanyaan luar biasa dari Serafin ya. Kasih giveaway atau free tester, kalau kita belum cuan ya, belum untung kok bisa sudah kasih orang. Nah, saya coba kasih istilah, ya boleh duduk dulu Serafin. Ada istilah BEP, maaf tadi terlewat Pak saya, Pak Markus izin saya ulangi. Teman-teman semua, ya uang 100.000 tadi dapat 20 cup, betul ya? HPP-nya berapa? 5.000. Kita jual berapa tadi Serafin? 15.000. Sebetulnya kita jual cup ke-7 kita sudah cuan. Saya ulangi ya. Kenapa? Kita dapat uang 15.000 kali 7 cup sudah berapa? 105.000. Kita sudah cuan ya. Cup ke-7 aja sudah cuan. Kita masih punya 13 cup yang lain ya. Karena kan total 20 cup tadi kan. Nah, 13 cup itu sebetulnya modal kita untuk sebetulnya mau kasih tester. Cuma kita balik Serafin. Kita kasih tester dulu ke orang karena kita belum dapat keuntungan. Tapi jangan lupa, ya kalau dari 7 penjualan aja saya udah balik modal kok. Ya tak kasih tester 1-2 orang aja deh. Jangan banyak-banyak juga. Ya kamu nggak akan rugi. Artinya kita berani di depan kasih tester dulu 1-2 cup, 3 cup maksimal gitu ya. Supaya orang coba dan beli lebih banyak. Pasti balik. Itu ceritanya. Ya istilah BEP gitu ya, break even point. BEP, break even point. Ya, penjualan berapa cup yang mana bisa balik modal saya. Berarti BEP-nya 17, itu BEP-nya. Supaya saya 100.000 balik modal, 17 itu adalah BEP saya. Sisa 13 cup yang lain kamu mau jual berapapun terserah, wis mau diskon, mau kasih tester, kartu kan gitu ya. Karena itu sudah keuntungan. Begitu saya rapi, ya, paham ya? Baik, terima kasih. Berarti ketika kita memberikan free 2 atau 3 tidak masalah ya Pak? Asal jangan banyak-banyak. Iya Pak, nanti keuntungannya berkurang Pak Markus. Iya, terima kasih. Satu lagi pertanyaan teman-teman, ada lagi? Ada pertanyaan bagus supaya tidak rugi itu bagaimana? Nah, begitu ya. Ada satu lagi? Tambah satu lagi? Silakan. Ini mumpung kalian. Oh, ada. Nah, Satu lagi. Kalau bertanya di kantor saya Silakan. bayar loh ya. Oke, silakan ke depan. Kita berikan aplaus dong buat teman-teman yang sudah berani bertanya. Halo, nama saya Charles. Saya dari kelas 10C. Saya mau tanya, kalau misalnya kita ini bangkrut, itu hal apa saja yang harus dilakukan? Kalau kita bangkrut, apa yang harus kita lakukan? Oke, biasa pertanyaannya, moga nggak sampai bangkrut ya. Tapi Tuhan izinkan saya berkali-kali bangkrut kan. Kalau bangkrut dan apa akan bilang ada 2 ya Pak, tadi ada yang positif, ada yang negatif ya. Terima kasih Charles. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan? Ini mengingat saya bangkrut beberapa kali. Yang pertama, satu, kita harus refleksi. Kok bisa gagal ya? Apa yang salah itu? Saya bikin salah apa? Apa yang tidak saya lakukan kok bisa saya gagal? Harus ada refleksi pembelajaran. Ya, dan berdoa supaya Tuhan kasih kesempatan lagi. Kita bangkit lagi dan minta Tuhan bimbing kita nggak sampai kesalahan yang sama. Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan itu aja. Yang penting kita jatuh bangkit lagi. Kata Pak Ciputra, orang sukses itu jatuh
kali bangkit 11 kali, kata Pak Cipitra. Ya, harus tetap berupaya supaya tetap bisa berhasil. Tidak ada yang rumus instan, Charles. Thank you, Charles ya. Sekali lagi plus buat Pak Sandi ya, bangkit dan berdoa. Oke, teman-teman, kiranya cukup 2 pertanyaan itu ya, Pak Altan ya, begitu. Sekali lagi Pak Sandi, dari kami, dari panitia, dari sekolah, dan juga dari teman-teman di sini mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan sharing dari Pak Sandi. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Tetap semangat ya. Kita janjiannya apa di sini Pak anak-anak? Janjiannya apa ya? Ada janjian gitu ya. Ya. Baik, kiranya begitu dulu teman-teman. Setelah ini nanti ya bisa meninggalkan aula, kembali ke kelas, atau mungkin ada Bu Eva, ini lombanya saya tunggu ya, teman-teman daftar ya. Daftar ya. Oke, Alvin saya tunggu ya. Alvin saya tunggu. Baik, setelah ini teman-teman akan meninggalkan aula. Tapi sebagai ucapan terima kasih dari kami, teman-teman, di sebelah kanan ini ada satu snack, ya satu snack. Kemudian nanti kita akan bergantian, yang sebelah kiri sabar ya, yang sebelah kiri. Kita akan bergantian dari yang sebelah kanan dulu, yang belakang nanti satu persatu, ya. Yang belum diarahkan ke sana, jangan ke sana dulu. Oke, wow, tadi pertanyaannya tadi kita dengerin dari Sarah tuh, wah keren-keren sih, gila. Keren banget ya. Iya nih, tapi saya rasanya kita udah ada di ujung acara nih, Saga. Karena ada yang keterbatasan waktu juga, maka dari itu kita harus mengakhiri sesi kali ini ya. Betul sekali. Untuk kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Markus sebagai moderator kita dan juga narasumber kita, Dr. Sandi. Terima kasih karena sudah hadir di sini dan sharing-sharing juga dan kita semua. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada kalian kantorian karena sudah mengikuti acara pada pagi hari ini dengan baik sekali. Baik, semoga dengan sharing alumni kali ini bisa memotivasi diri kalian masing-masing untuk menjadi businessman yang sukses di masa depan nanti ya. Jangan lupa ya untuk selalu menerapkan semua kualitas-kualitas yang kalian punya